Dalam konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu Jakarta Senin siang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan defisit tersebut terjadi karena pendapatan negara sampai 31 Agustus 2025 baru mencapai 1.638,7 triliun rupiah atau 57,2% dari outlook. Sementara itu, negara telah menggelontorkan belanja anggaran sebesar 1.960,3 triliun rupiah atau 55,6% dari outlook. Jika dirinci, pendapatan negara yang terkumpul sebesar 1.638,7 triliun tersebut berasal dari penerimaan pajak 1.135,4 triliun, kepabeanan dan cukai 194,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 306,8 triliun rupiah. Sementara realisasi belanja negara yang mencapai 1.960,3 triliun rupiah berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar 1.388,8 triliun serta transfer ke daerah sebesar 571,5 triliun rupiah. Defisit APBN 321,6 triliun atau 1,35% dari PDB. Keseimbangan primer masih 22,0 triliun rupiah. Jadi kalau dari sini sih harusnya kan negatif keseimbangan primer sampai dengan akhir tahun. Jadi masih ada, ini indikasinya adalah masih ada belanja pemerintah yang mesti dipercepat lagi supaya keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran untuk tahun 2025. Di sisi lain, Ketua Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Misbahun mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk pelebaran defisit rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2026 sebesar 2,68%. Pelebaran defisit tersebut telah disepakati dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Misbahun mengaku mendapat informasi dari Purbaya bahwa langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah itu menjadi hal positif, terlebih diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Defisit yang dilakukan oleh Pak Purbaya itu adalah sebuah respon yang sangat positif, memenuhi aspirasinya masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat daerah. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada Bapak Presiden Prabowo. Kemudian Bapak Presiden Prabowo menyampaikan kepada Menteri Keuangan, ini ada permintaan aspirasi daerah mengenai transfer daerah, minta ditambah. Saya sudah kasih sekian, tapi daerah masih minta. Kemudian disampaikan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke Pak Purbaya. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari Pak Purbaya, bahwa beliau diminta menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk tambahan transfer ke daerah. Dan ini aspirasi murni daerah. Dalam konferensi pers APBN Kita periode Agustus 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang mampu bertahan dan tumbuh di tengah gejolak ketidakpastian global. Meski demikian, Purbaya mengingatkan agar ketegangan geopolitik dan ekonomi masih tetap perlu diwaspadai karena global masih dihadapi ancaman insentif tinggi hingga perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Meski demikian, Purbaya menyebut perekonomian global mulai mengalami pergerakan positif dengan Bank Sentral Amerika Serikat yang baru-baru ini menurunkan bunga 25 BPS menjadi 4-4,25%. Dan diperkirakan tahun ini The Fed juga diprediksi masih memangkas suku bunga sebanyak 2 kali. Indonesia termasuk negara yang mengalami revisi ke atas dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan naik menjadi 4,8% pada 2025 dan 4,7%. Dinaikkan ke 4,8 dari 4,7% sebelumnya. Saya pikir kita akan lebih dari situ ya. Even tahun ini pun akan di atas 4,8%. Namun demikian, global masih dihadapi ancaman tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dinamika ini menjadi faktor risiko yang perlu terus dipantau dan dimitigasi. Purbaya menambahkan Indonesia masuk salah satu negara yang masih resilient atau tahan terhadap guncangan ekonomi.
Bahkan International Monetary Fund telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 dari yang sebelumnya 4,7% menjadi 4,8% baru-baru ini. Tim Liputan CNN Indonesia.